Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Andi. Bagaimana kabarnya di Bu ini? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Ya, terima kasih Bu atas waktunya, peluangnya kegiatan saya hari ini adalah tugas PJK angkatan 11 yaitu mewawancarai masalah tentang dilema etika dan moral. Mungkin langsung saja Bu, ini untuk mempercepat waktu. Ya, pertanyaan pertama dari saya Bu, selama ini bagaimana Bu Febri mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bisa adalah rujukan moral permasalahan tersebut? Biasanya yang sudah kita laksanakan di sekolah ini di SD Mojoroto 3 itu mengidentifikasi kasusnya itu melalui observasi langsung dengan guru atau dari laporan dari guru atau dengan siswa, dialog dengan siswa. Tanda-tanda seperti ketegangan antar siswa atau guru seringkali memang terjadi. Ya, bagaimana kita menyelesaikannya itu berdasarkan identifikasi tadi. Untuk kedua ya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu Febri ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama menilai nilai kebajikan, jadi sama-sama benar. Gimana untuk memilih Anda? Dalam situasi itu Pak memang berat ya, karena satu sisi mereka menganggap alasannya itu bagus, di sisi lain ada satu pihak lagi yang dengan argumennya menyampaikan itu juga bagus. Kita akan ambil dua-duanya dengan terbuka, kita diskusikan dengan bareng-bareng, kita sampaikan semuanya alasan dan kelebihannya sehingga kita nanti akan ketemu, oh ini ternyata benang merahnya ada di sini, berarti itu nanti yang akan kita laksanakan. Sangat sekali. Yang ketiga begini ya. Nah, intinya adalah bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan di Mojoroto 3 ini yang untuk biasa dilakukan selama ini ketika ada permasalahan seperti itu. Yang dilakukan adalah yang jelas tidak mendengarkan dari satu pihak saja. Tidak mendengarkan dari satu pihak, kita mendengarkan dari berbagai pihak yang berkepentingan itu tadi. Kemudian kita diskusikan bersama, kemudian diambil kesimpulan dari permasalahan tersebut. Jadi semuanya dilaksanakan secara terbuka. Tidak ada yang lebih diberatkan atau lebih dikalahkan misalnya. Pertimbangan yang banyak. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini yang Bu Febri anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika dalam ini khususnya kasus-kasus dilema etika, baik itu individu kelompok atau mungkin baik benar atau seperti itu, gimana pengambilannya? Yang paling efektif ya, membangun kepercayaan, saling menghargai. Ketika sudah disampaikan permasalahan seperti ini, sudah terbuka semuanya, berarti sudah tidak ada lagi saling curiga atau tidak percaya gitu. Jadi semuanya transparan. Dan ini mungkin efektifnya, dan mungkin ketika dalam permasalahan khususnya kan dilema etika dan juga misalnya ada tantangan gitu. Setelah mungkin menjelaskan, Bu Febri bisa jelaskan selama ketika atau pengalaman Bu Febri-nya adalah apa saja yang mungkin merupakan tantangan pengambilan keputusan khususnya di sini dilema etika, tantangannya yang jelas kalau kita bicara dengan dalam satu tim pasti dengan karakter yang berbeda. Kadang yang satu lebih sensitif, yang satunya apa adanya, yang satunya lagi mengedepankan perasaan. Jadi kita bisa merangkul semuanya supaya bisa memahami apa yang kita bicarakan dan kita diskusikan, kemudian kita simpulkan itu menjadi satu keputusan yang tidak merasa dianak-inikan atau diutamakan.
Nah, selanjutnya Bu, dari tantangan tersebut mungkin ketika ibunya adalah permasalahan ini, mungkin ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema, atau mungkin langsung diselesaikan di tempat, atau mungkin ada jadwalnya, atau mungkin ada prosedur ketika Bu Feby ini mengalami atau mungkin sudah dihadapkan ada dilema etika atau mungkin bukan morasi. Ketika kita menyelesaikan suatu masalah, lebih cepat lebih baik. Jadi ketika masalah itu timbul, ya saat itu juga kita harus segera menyelesaikan supaya tidak berlarut-larut. Mungkin terakhir Bu Devi dari pertanyaan dari saya, yaitu adakah seseorang atau mungkin di sini faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Feby dalam menyelesaikan masalah, khususnya di sini adalah kasus-kasus dilema etika. Yang jelas, yang paling simpel adalah kita bangun tim kita secara solid. Jadi kita bangun tim secara solid. Kalau mau apa-apa, kalau sudah solid, berarti kita akan mudah. Mungkin cukup segini pertanyaan dari saya, mungkin sekian, dan mungkin kedepannya mungkin bisa kalau kembali dari karena Bu Feby sudah sebagai kepala sekolah akan saya di tiga itu. Mungkin sekian, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah panas ini sehat. Alhamdulillah tanpa kurang suatu apa. Ya, terima kasih Pak Hussein atas waktunya diberikan untuk saya menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak kapasitas kota ini. Di sini saya minta bantuan Pak Hussein untuk wawancara ke Pak Hussein. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Hussein. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Pak Hussein di SMA 23 ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya seperti yang sudah kita ketahui, yang namanya apa namanya itu dilema etika. Namanya dilema itu ya sesuatu yang baik ataupun yang salah ya. Tapi bagaimana cara kita menangani kasus macam itu? Karena kalau misal dimakan mati itu, tidak dimakan mati lagi. Jadi semuanya memerlukan ketelitian kita, kejelian kita untuk menganalisis semacam ini. Terima kasih Pak. Ya, mungkin yang selanjutnya dari saya mungkin Pak, selama mungkin mengambil keputusan sekolah, mungkin waktu di sekolah ini atau mungkin selama mungkin pengalaman pribadi selama Pak Hussein ini masih mendapat guru, mungkin ada untuk kasus-kasus ini ada yang pentingan yang ada yang bermasalah. Dan di sini mungkin saya tanyakan Pak, bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di mana dua kepentingan ini sama-sama benar. Jadi tidak ada yang salah, tapi harus yang mana yang benar. Dua-duanya benar. Cuma jadi yang Bapak itu mengambilnya bagaimana cara mengambil keputusannya ketika ada pilihan yang sama-sama benar. Betul. Jadi memang serba salah karena semuanya dua-duanya benar. Iya dong. Ya. Jadi semuanya itu benar. Jadi kita harus benar-benar melakukan ketelitian. Makanya kita itu tidak dengan satu pihak saja, dengan pihak yang lain. Kita bersama bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi kita bersama, tidak satu pihak saja. Mungkin ada yang mungkin langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Pak Hussein lakukan. Kemarin tadi Pak bilang ada yang menimbang-nimbang. Mungkin langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Pak Hussein lakukan untuk menyelesaikan langkah apa? Jadi tetap kita langkah-langkahnya itu ya kita harus jangan sampai satu arah saja, satu orang saja, dan harus dari pihak yang terkait antara yang satu tadi dengan itu kita temukan bagaimana caranya, apa permasalahannya, dan harus kita selesaikan. Mungkin selanjutnya di sini apa hal-hal apa yang Pak Hussein anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi kan tadi ada langkah-langkah dan di sini mungkin ada yang efektif dalam
pengambilan keputusan, Pak? Ya, jadi kita langkah-langkahnya itu tadi ya tetap kita mendengarkan antara pihak-pihak yang terkait tadi itu, kita dengarkan permasalahannya apa. Nah, sehingga nanti kita bisa meneliti. Jadi mendengarkan permasalahan bersama ini. Jadi kita akan tahu permasalahan saya. Ketika Pak Hussein mengambil nimbang-nimbang itu mungkin ada tantangan atau mungkin hal-hal yang hambatan dalam mengambil keputusan, mungkin ada nggak? Mungkin apa contohnya? Tetap ada. Jangan itu nanti karena hal yang baik yang tadi itu hal yang baik dilema ini kita jadi semacam jadi nanti kita emosi yang akan berbicara itu emosi. Jadi dari satu itu mereka tuh mempertahankan masalah itu, sehingga nanti akhirnya bagaimana ya untuk mempertahankan itu mereka dengan argumennya masing-masing timbul nanti emosi. Terus bagaimana kita caranya untuk meredakan suasana itu menyatukan antara satu dengan yang lain tadi. Tetap kita ya pikir sendiri, tapi itu bagaimana cara antara satu dengan lain itu bisa jadi buyut dan rukun, bagaimana semacam itu. Ya. Mungkin di dalam pengambilan keputusan Pak Hussein selama ini, apakah ada tata kelola atau ketika ada permasalahan itu ada jadwal tertentu atau mungkin permasalahan itu diselesaikan langsung di tempat, atau mungkin ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Sebenarnya tidak ada jadwal tertentu, tapi kalau misalnya ada masalah segera harus kita selesaikan, jangan sampai berlarut-larut, akhirnya akan membesar jolak. Jadi langsung diselesaikan, itu dikumpulkan masalah kita boleh dan kemudian dikumpulkan. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Ketika Pak Hussein melakukan pengambilan keputusan, khususnya di sini ada dilema etika. Ya. Ini Pak Hussein itu adakah seseorang, mungkin faktor-faktor yang membantu Pak Hussein menentukan atau mengambil keputusan ketika ada dilema etika itu? Iya. Kadang-kadang ya semacam itu ya, kita kalau dipikir sendiri nanti membuat kita tambah bingung ya. Jadi biasanya kita kumpul bersama-sama. Jadi ada tim seperti iya, jadi ada yang ahlinya biasanya seperti itu. Jadi ahli yang berbicara dan sebagainya yang kita akan membantu. Mungkin cukup sekian, Pak, pertanyaan wawancara dari saya. Mungkin apa yang